Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikisahkan bahwa suatu hari di masa Rasulullah ada seorang pemuda bernama Mus'ab bin Umair. Ia adalah pemuda yang sangat tampan, kaya, bergelimang harta, dan gagah. Bahkan dikatakan bahwa wajahnya hampir mirip dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mus'ab hidup dalam keluarga yang penuh dengan harta. Pakaian yang dikenakan setiap hari bagaikan pakaian bangsawan. Baunya harum dan wangi. Setiap orang yang memandangnya tertarik dengan dirinya, terutama perempuan-perempuan pada masanya. Namun berawal dari dorongan diri mendatangi rumah Al-Arqam bin Abul Arqam, tempat berkumpulnya Rasul dan para sahabat untuk menjemput kebenaran. Akhirnya Mus'ab pun masuk Islam. Awalnya ia menyembunyikan keislamannya, tapi kemudian ibunya mengetahui keislaman Mus'ab dari seseorang. Orang tua Mus'ab sangat murka tatkala mendengar kabar anaknya memeluk Islam. Berbagai hukuman pun ditimpakan, hukuman fisik akhirnya didapatkan, dipukul dan dijemur, hingga kulit bersihnya berubah menjadi belang dan lebam. Ketika ada kesempatan untuk melarikan diri, Mus'ab pun pergi untuk selamanya. Pergi tidak membawa apapun selain pakaian yang melekat di badan. Pemuda tampan ini berada dalam kutlah Rasul, generasi awal yang menorehkan kebaikan bagi umat manusia hingga akhir zaman. Melihat keadaan Mus'ab yang hanya mengenakan pakaian kasar dengan tambalan, bahkan diriwayatkan bahwa kancing bajunya saja menggunakan duri Nabi pun menangis. Kondisi yang bertolak belakang dengan kehidupannya sebelum memeluk Islam. Perubahan besar pada diri Mus'ab menempatkan dirinya sebagai salah satu sahabat utama Rasulullah, memperoleh bimbingan langsung hingga diamanahkan tugas penting, peletak sejarah besar umat Islam, menyampaikan kebenaran di kota Madinah. Mus'ab berangkat ke kota Madinah setelah dilakukan Baiat Aqabah pertama, bentuk janji keimanan para sahabat pada Rasulnya. Selanjutnya, beliau menunaikan misi yang sangat besar. Banyak penduduk kota Madinah masuk Islam. Amanah besar itu adalah pengkondisian kota Madinah untuk kesiapan hijrah dan penerapan Islam secara sempurna. Bukan tugas ringan, hanya mampu diemban oleh manusia pilihan. Mus'ab bin Umair mendatangi pintu-pintu rumah yang ada di kota Madinah, mengajak manusia untuk beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Seingat beliau, tidak ada rumah yang tak didatangi untuk menyampaikan tentang Islam. Dengan kemuliaan akhlak dan kesantunan dalam bertutur, berhasil memikat hati penduduk Madinah. Dalam hitungan bulan pengikutnya semakin banyak. Setelah pengkondisian selesai, maka dikirimlah utusan pada Nabi bahwa kota Madinah telah siap menjadi tempat hijrah seluruh kaum muslim sebagai cikal bakal dilakukannya Baiat Aqabah kedua. Tersebutlah kaum muhajirin yang berhijrah dan kaum Ansyar sebagai tuan rumah menerima dengan gembira kedatangan saudaranya. Ketika seluruh kaum muslim telah hijrah ke Madinah, maka dimulailah pelaksanaan pemerintahan Islam pertama. Mulai menjalankan sistem yang tidak pernah diterapkan sebelumnya. Pembangunan masjid dilakukan dengan dikumandangkan azan pertama oleh Bilal. Penerapan konsep ekonomi Islam, politik, tata pemerintahan, sanksi hukum, hingga jihad fi sabilillah. Perang Uhud menjadi sejarah besar bagi Muslim. Banyak para sahabat yang berguguran, hingga Nabi juga mengalami cedera tanggal giginya. Mus'ab bin Umair saat perang Uhud diberikan amanah oleh Rasul sebagai pemegang bendera. Satu tangan memegang bendera dan yang lainnya untuk menebas musuh. Ketika situasi mulai gawat karena kaum muslimin melupakan perintah Nabi, maka ia mengacungkan bendera setinggi-tingginya dan bertakbir sekeras-kerasnya, lalu maju menyerang musuh. Targetnya untuk menarik perhatian musuh kepadanya dan melupakan Rasulullah. Dengan demikian ia membentuk barisan tentara dengan dirinya sendiri. Tiba-tiba datang musuh bernama Ibnu Qumayyah dengan menunggang kuda, lalu menebas tangan Mus'ab hingga putus, sementara Mus'ab meneriakkan, Muhammad itu tiada lain hanyalah seorang Rasul yang sebelumnya telah didahului oleh beberapa Rasul.
Maka Mus'ab memegang bendera dengan tangan kirinya sambil membungkuk melindunginya. Musuh pun menebas tangan kirinya itu hingga putus pula. Mus'ab membungkuk ke arah bendera, lalu dengan kedua pangkal lengan meraihnya ke dada. Lalu orang berkuda itu menyerangnya 3 kali dengan tombak dan menusukkannya hingga tombak itu pun patah. Mus'ab pun gugur dan bendera jatuh. Mus'ab pun gugur sebagai syuhada. Rasulullah bersama para sahabat datang meninjau medan pertempuran untuk menyampaikan perpisahan kepada para syuhada. Ketika sampai di tempat terbaringnya jasad Mus'ab, bercucuranlah dengan deras air matanya. Tak sehelai pun kain untuk menutupi jasadnya selain sehelai burdah. Andai ditaruh di atas kepalanya, terbukalah kedua belah kakinya. Sebaliknya bila ditutupkan di kakinya, terbukalah kepalanya. Maka Rasulullah SAW bersabda, tutupkanlah kebagian kepalanya dan kakinya tutuplah dengan rumput idzkhir. Kemudian sambil memandangi burdah yang digunakan untuk kain penutup itu, Rasulullah berkata, ketika di Makkah dulu tak seorang pun aku lihat yang lebih halus pakaiannya dan lebih rapi rambutnya daripadanya. Tetapi sekarang ini dengan rambutmu yang kusut masai hanya dibalut sehelai burdah. Setelah melayangkan pandang ke arah medan laga serta para syuhada, kawan-kawan Mus'ab yang tergeletak di atasnya, Rasulullah berseru, sungguh Rasulullah akan menjadi saksi nanti di hari kiamat bahwa kalian semua adalah syuhada di sisi Allah. Demikian perjuangan Mus'ab bin Umair terhadap Islam. Sangat fenomenal, idola dan teladan yang benar bagi pemuda Muslim, mengajarkan tentang nilai dunia yang begitu murah dan keteguhannya mengemban amanah.